Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Welcome back to Salkaura Official Channel. Nah, di video kali ini sebenarnya videonya ini adalah tentang halo, apa kabar semuanya? Welcome back to Salkaura Official Channel. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jadi apa kabar semuanya? Tahu kok kalau mau makeup boleh di sini ya. Jadi pada video kali ini, video hari ini sebenarnya adalah teman-teman temenin aku makeup persiapan. Makeup aku nggak ribet-ribet banget sih. Sebenarnya makeup aku tuh cuman ini doang. Tuh. Jadi sebenarnya video kali ini adalah temenin aku buat makeup sambil ngobrol tentang positive thinking. Jadi sesuai dengan thumbnail di video kali ini, yaitu bagaimana dampak positive thinking dalam kehidupan kita. Video kali ini disclaimer dulu ya. Video ini aku buat berdasarkan kisah nyata yang aku alamin seperti itu. Nah, jadi kita mulai video ini. Buat teman-teman yang mau ambil cemilan, silahkan ambil cemilan. Teringatnya bukan di endorse ya, tapi memang tadi aku udah mulai pakai dan kebetulan Original ini cukup cocok dengan kulit aku, jadi aku teruskan seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang aku rasa penting untuk men-share ke teman-teman semua. Beberapa halnya itu apa? Contohnya seperti ini. Positive thinking. Yang pertama, kenapa sih kita perlu berpositive thinking dalam hidup ini? Jawabannya adalah kita penting untuk berpositive thinking dalam hidup ini karena many times, sometimes, seringkali atau kadangkali apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Atau kadang ada faktor X yang mempengaruhi kehidupan kita sehingga tiba-tiba muncul hal yang di luar ekspektasi dan itu berdampak negatif bagi kita. Jadi dalam menghadapi semua permasalahan yang ada, penting bagi kita untuk stay positive and be positive thinking. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena aku banyak bertemu, alhamdulillah, circle-circle yang sangat luar biasa positif. However, aku juga kerap kali bertemu dengan circle-circle yang negative thinking, which most of them are not my close friend. Jadi mereka itu bukan teman-teman akrab aku, tapi aku berpikir sepertinya harus dimulai dari sekarang. Dan aku pengennya sih generasi-generasi berikutnya tetap positive thinking ya gitu. Jadi video ini fungsinya adalah untuk men-spread positivity di kehidupan teman-teman semua. Kemudian yang kedua, dampak dari positive thinking ini sangat luar biasa banyak. Dampak positive thinking ini yang pertama, ini mohon maaf ya, aku lagi di kamar, ponakan aku lagi di luar, jadi kalau agak berisik ya nggak apa-apa ya. Jadi dampak dari positive thinking ini yang pertama paling penting, satu yang aku rasain untuk kesehatan mental. Kenapa kesehatan mental? Karena kalau mental kita bermasalah, ini akan berpengaruh ke isi kepala kita dan akan berpengaruh ke jasmani kita. Kenapa aku bilang seperti itu? Contoh. Di tahun 2022 itu pertama kali aku sakit yang luar biasa, agak parah nih ceritanya. Di 2022 itu bulan November, aku masih ingat pertama kalinya aku pikir pada saat itu aku akan mati karena jantung aku sakit dan dalam 5 hari aku tidur duduk dah. Terus selama 2 minggu aku full semua medication aku jalanin, USG, minum obat, ke dokter semua rumah sakit aku datengin. Karena gejalanya itu adalah aku demam tinggi, awalnya seminggu mungkin aku pikir kecapean. Kemudian yang kedua makin lama kepala aku sakit. Yang ketiga aku tidak bisa tidur 5 hari, top of semuanya, puncak dari semuanya, jantung aku sakit, terus pita suara aku hilang, aku 2 minggu itu nggak bisa ngobrol. Kebayang nggak sih kalian rasa sakitnya kayak gimana? Terus yang paling nggak enak, ini aku terasa terbakar dan dari perut kita nggak bisa makan. Setiap kali makan itu selalu vomit, selalu muntah gitu ya. Terus aku udah ke berbagai dokter banyak kasih obat, tapi mohon maaf, kondisi aku waktu itu tidak berangsur baik hingga aku dibawa ke dokter salah satu keluarga. Ternyata permasalahannya adalah setelah dilakukan endoskopi dan yang lainnya, ternyata aku stres. Loh, apa hubungannya stres dengan sakit? Jadi karena aku positive thinking, karena positive thinkingnya aku jalanin semuanya, ternyata semua yang aku jalanin itu mau tidak mau membuat aku dalam tekanan.
Walaupun aku berpikir positif, ini semua harus aku jalani, badai pasti berlalu, semua masalah pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya. Ternyata tidak seperti itu, saudara. Ternyata pada faktanya, ketika kita berpikir seperti itu, walaupun kita denial, hormon kortisol di dalam tubuh kita itu tetap memproduksi yang namanya hormon kortisol tersebut. Letaknya di atas empedu kalau aku nggak salah ya. Pokoknya dia memproduksi hormon kortisol, di mana hormon ini mengakibatkan pembengkakan. Jadi berat aku tidak hanya di jantung, tapi di berbagai tempat muka aku bengap gitu. Nah, kemudian yang kedua, ternyata hormon kortisol itu apabila kita dalam kondisi stres, itu semakin tinggi hormon kortisolnya. Disclaimer, aku bukan dokter ya, tapi ini yang berdasarkan penjelasan dan fakta. Nah, kemudian aku berpikir, dokter yang biasa, aku sebut aja lah ya, namanya thank you dokter dari aku kecil sampai aku umur 37 sekarang, beliau yang selalu memberikan aku segala pengobatan selain mama aku. Jadi dok ini bilang kayak gini, di sini memang harus berpositive thinking, tapi kamu harus bisa manage stres kamu. Nah, tadi yang pertama, hubungan positivity adalah dengan kesehatan mental. Mungkin dalam jangka pendek, kalau kita positive thinking, mental kita sehat. Tapi at some point, pada titik yang mungkin sudah jenuh, itu bisa mengakibatkan stres. Jadi berdampak kepada kesehatan kita. Sehingga positive thinking itu penting untuk kesehatan mental dan kesehatan jasmani tubuh kita, seperti itu. Nah, kemudian dampak yang ketiga adalah positive thinking itu berdasarkan beberapa riset artikel jurnal berfungsi untuk membuat, tebak umur aku tadi aku bilang berapa? 37. And guess what? Alhamdulillah banyak yang bilang aku masih awet muda. Jadi, yang ketiga dampak positive thinking adalah kepada ini, guys, ini. Awet muda, itu eta. Jadi kalau kalian positive thinking, insya Allah kalian akan awet muda. Kenapa? Kalau kalian negative thinking itu, perhatiin ya, biasanya langsung berkerut gini. Atau gini. Terus udah gitu ada kerutan-kerutan. Coba kalau positive thinking, diam, liatin, pandangin. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Aku percaya sama Allah. Cukup itu aja. Kalau ada yang hal-hal buruk datang, cukup aku percaya sama Allah, pasti ada hikmah di balik ini semua. Terus senyum. Awet muda nggak? Triknya itu doang. Jadi kalau ada yang nanya, Bu, minum apa sih biar awet muda gitu ya? Aku bilangnya gini, di sini awet muda itu, if you put your positive thinking inside of you, inside of your brain, inside of your heart, itu semua bakalan awet muda, guys. Kenapa? Karena kalian akan berhenti memikirkan hal-hal negatif, satu. Kedua, kalian tidak akan berusaha membalas orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kalian. Kedua. Ketiga, kalau kalian misalnya berpositive thinking, semua masalah itu akan bertemu solusi terbaiknya. Karena kalau kalian negative thinking, terus kalian, ini ada sesuatu terjadi, terus kalian negative thinking, terus kalian take an action gitu, pasti nanti berentet masalah lagi. Tapi coba sesuatu nih, kayak aku nih ya, misalnya sesuatu terburuk terjadi, aku biasanya nggak langsung respon, aku diemin dulu, aku analisis dulu, coba aku pikir positifnya. Oh, mungkin dia seperti itu supaya aku bisa lebih sabar menghadapi orang-orang yang seperti itu. Supaya menjadi dewasa buat akunya gitu. Jadi, semua masalah itu pasti percaya sama Allah, pasti ada positive thinkingnya. Tugas kita hanya melatih positive thinking tersebut. Dan dampak positive thinking yang kelima adalah, apa itu? Ulang? Iya, dampak positive thinking yang kelima adalah memperlancar rezeki. Karena kalau misalnya teman-teman positive thinking, insya Allah rezekinya lancar. Maksudnya gimana? Contoh nih ya, nggak apa-apa ya aku sambil makeup ya. Kan judul kontennya juga prepare with me with talking about the positive thinking. Nah, jadi maksudnya gimana, Bu? Atau maksudnya gimana, Ra? Kalau misalnya contoh nih, gampangnya aku nih. Aku karena aku tipenya kata orang-orang ya, aku tuh si paling positive thinking. Jadi,
kadang kalau ada orang minjem, ngutang atau apa, tuh aku nggak pernah mikir gitu loh. Padahal sebenarnya itu cuman sisa tabungan-tabungan aku segitu-gitunya gitu. Contohnya, satu nih, aku pernah pengen beliin iPhone buat adik aku dulu ya, udah sekitar 20 tahun yang lalu nih. 20 tahun yang lalu aku pengen beliin 15 tahun yang lalu, sorry. 15 tahun yang lalu aku pengen beliin iPhone buat adik aku gitu ya. Zaman-zaman itu masih iPhone 6 gitu. Nah, terus ternyata waktu aku pesan, waktu itu kan iBox belum rame ya, zaman-zaman 15 tahun yang lalu. Ternyata yang aku orang pesenin itu bawa lari uangnya. Sakit hati nggak? Jumlahnya besar guys, di tahun itu ya, jumlah segitu tuh besar. Sebenarnya aku kalau jujur sakit hati, karena itu uang kerja keras. Tapi balik lagi, itu dia, positive thinking. Walaupun rasaku zaman itu 8 juta guys, bayangin. Zaman itu uang aku yang dibawa lari 15 tahun yang lalu itu 8 juta cash. Terus aku berpikir positif thinkingnya apa? Berpikir positif thinkingnya kayak gini, ya Allah, kalau memang dia membawa lari uang aku, walaupun rasanya aku sakit hati dan itu uang yang aku tabung dengan kerja kerasku sendiri, tidak apa-apa, walaupun berat, aku coba untuk ikhlas ya Allah. Itu kan teknik berpositif thinking ya, cara berpositif thinking. Kalau dia memang punya rezeki, dia tidak akan menipuku. Tapi ya Allah, itu uang yang aku cari dengan sungguh-sungguh untuk membelikan adikku HP yang dia inginkan. Kalau memang rezekiku ada, tolong gantikan ya Allah uang yang ditipu ataupun dibawa lari orang tersebut dengan rezeki yang lebih melimpah. Minimal digitnya bertambah 1 aja ya Allah. Kalau ditipunya 8 juta, berarti yang datang tambahin nolnya. Aku biasanya kayak gitu. Ada lagi yang nipu waktu itu, ada orang datang, klien sih sebenarnya. Klien ini bilang, Mbak, aku butuh bayar listrik buat properti aku. Tahu nggak biaya bayar listrik klien aku ini berapa? 20 juta guys, 20 juta. Tahun 6 tahun yang lalu buat bayar listrik tempat perusahaannya aja itu 20 juta. Jadi kan agak lumayan ya. Padahal waktu itu dia bilang gini, ini saya ada mobil Mercy. Mobilnya kan banyak tuh berjejer parkir di depan kantornya. Ini ada mobil Mercy dari kakek saya. Ini mobil Mercy cuman ada 9 unit di Indonesia. Aku udah cek, tipe itu memang iya. Mercy-nya itu cuman ada 9 unit di Indonesia. Kalau ibu nggak percaya saya, bawa aja kunci Mercy-nya, bawa mobilnya. Saya cuman butuh 20 juta untuk membayar listrik perusahaan ini. Kurangnya 20 juta. Terus apa yang aku kerjakan? Aku mikir, Pak, saya ada uang, tapi seadanya. Bapak pakai aja mobilnya, nggak usah saya ambil. Bapak pegang aja, Bapak kan juga perlu buat nganter anak sekolah, saya bilang gitu. Terus waktu aku bilang kayak gitu, aku kasih nih dananya. Janjinya kan beberapa minggu depan selesai semua pembayaran, saya kembalikan ya Bu. Ini udah berjalan 6 tahun, ternyata nggak dibayar juga gitu. Dan aku cuman pernah nagih sekali. Setelah itu aku nggak pernah nagih lagi. Yang ada di otak aku saat aku membantunya pada saat itu, ini bukan untuk jumawa ya, bukan, tapi ambil pelajaran positive thinkingnya. Yang ada di otak aku pada saat itu, ketika aku membantu, aku berharap dia keluar dari kesusahan. Positive thinkingnya adalah, kalau usahanya sudah sukses kembali, usahanya sudah bagus kembali, logikanya beliau pasti mengingat aku dan mengembalikan dananya kan. Jadi di positive thinking aku, kalau sampai 6 tahun belum dikembalikan, mungkin beliau masih menghadapi masalah. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Tapi pada saat 1 tahun berjalan, itu kan COVID ya, awal-awal banget COVID itu 2019. Terus aku mikir, aku juga butuh kan, walaupun alhamdulillah masih ada tabungan. Terus aku mikir, ya udah, semoga Allah menggantikan digit, ditambahkan, semoga rezekinya dilancarkan dan rezekiku juga dilancarkan. Tahu nggak? In fact, setelah itu 1 tahun kemudian digitnya bertambah 1. Jadi kalau pas waktu itu 20 juta, ini jadi 200 juta aku dapat. Wallahu alam. Dan itu tahu nggak 200 juta yang aku bilang itu apa? Itu biaya S3 aku guys, hampir 200 juta dan dibayari negara. Kalau kalian mau lihat beasiswa aku, itu yang ini. Ting ting.
Nah, jadi itu adalah imbas langsung dari positive thinking. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman terdekat aku, positive thinking aja. Apapun yang kejadian, coba positive thinking. Kayak ada teman aku minggu lalu, itu kan senengnya kita bahagia denger teman kita telepon terus beritanya kabarnya bahagia gitu. Sumpah itu aku bahagia banget. Jadi ada teman aku nih baik banget alhamdulillah. Adiknya lagi ada masalah, terlilit suatu buat pelajaran buat teman-teman mahasiswa juga ya, atau buat teman-teman yang nonton video ini. Jangan pernah pakai pinjol, oke? Jadi teman aku ini adiknya sedang terjerat pinjol. Temenin aku nih baik banget, papanya udah nggak ada. Dia jual harta warisan, jual apa? Jadi semuanya untuk bantu adiknya. Dia jual aset-asetnya, semuanya untuk bantu adik-adiknya. Terlilit pinjol itu kan ternyata bunganya besar ya. Aku juga nggak tahu sih karena aku belum pernah pinjol. Tapi katanya juga gitu. Sepupu aku juga pernah bilang kayak gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa, positive thinking. Insya Allah kalau ngebantu adik kamu tulus, itu kan keluarga kita, keluarga kamu, pasti ada rezeki lain. Tahu nggak, dari positive thinking masalah yang dia jalanin, kasihan loh waktu menghadapi masalah kayak gitu, adiknya kena masalah kan dia pasti stres juga ya. Terus aku bilang positive thinking, tarik nafas, positive thinking. Positive thinkingnya satu, untuk pelajaran adik kamu bahwa jangan gegabah. Yang kedua, positive thinking bagi kita, setidaknya Tuhan masih memberikan rezeki hingga saat ini untuk kita kakak-kakaknya untuk bisa membantu adik-adiknya. Tahu nggak? Tiba-tiba apa? Alhamdulillah, tiba-tiba teman aku ini, ya melalui suaminya sih ya, ada kerjasama dengan klien. Terus kliennya naro duit berapa dong? 100 juta. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dolar di dalam tempat minuman. Terus dia nelfon, Ra, sumpah demi apa? Klien gue ngasih Ra, gitu. Kan kita seneng ya, kayak alhamdulillah, ya Allah, setidaknya dia keluar dari sebuah masalah. Ingat ya, itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Apapun ceritanya, dia nggak pernah tahu, nggak pernah minta. Tiba-tiba kliennya telepon, tadi ada titipan ya, itu yang tumbler, coba aja cek isinya, bla 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 bla. Orangnya udah pergi aja, udah nggak bisa diiniin. Terus udah kan kayak yang alhamdulillah, nggak nyangka. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah tetaplah berpositive thinking, karena yang pertama, kalau kamu positive thinking, summary dari video ini ya, ringkasan dari video ini adalah summary-nya. Pertama, kalau kamu positive thinking, mental kamu sehat. Kedua, kalau kamu positive thinking, tubuh kamu sehat. Yang ketiga, kalau kamu positive thinking, awet muda. Yang keempat, kalau kamu positive thinking, aku juga lupa tadi summary lagi ya. Dan yang terakhir, yang kelima, kalau kamu positive thinking, insya Allah rezeki kamu akan dilancarkan sama Allah. Semoga next sebentar ya. Last, oke. Udah selesai. Jadi makeup aku sebenarnya simple, ngomongnya aja kebanyakan. Ngomongnya kepanjangan. Jadi last, yang kelima, kalau misalnya kamu positive thinking, insya Allah akan selalu melimpahkan segala anugerahnya sama kamu. Ingat bahwa apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau kamu bersikap baik, kalau kamu berpositive thinking, apapun yang terjadi, insya Allah semuanya akan berbalik menjadi positif. Think that positivity in my life. Positivity in my life. Pikirkan bahwa segala sesuatu yang positif akan mengalir dalam darah kita, dan insya Allah itu akan menjadi hal yang baik dan amal jariah buat kita, bagi diri kita sendiri, bahwa kita tetap memelihara pikiran kita untuk menjadi positive thinking. Mungkin segitu aja video kali ini, karena aku juga udah selesai makeup ya, walaupun ngomongnya kadang ngelor ngidul, tapi aku berharap video ini bisa berguna buat kalian semua. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye good people. Oh iya, positive thinking itu dimulai dari nih. Lihat. Oke, buatlah hal-hal yang baik dalam hidup kalian, dimulai dari screensaver HP atau apapun. Oke, see you in the next vlog. Semoga kalian sehat selalu. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye good people.